Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah mikrofon kondenser USB yang kemarin sempat ramai juga karena harganya itu sangat masuk sweet spotnya orang Indonesia gitu. Karena kan orang Indonesia demen kalau beli barang budget 500 ribuan gitu ya. Dan ini mikrofonnya harganya segituan. Dan mic ini namanya adalah Noir Voix gitu ya. Dan yang menarik dari si Noir Voix ini adalah dia itu selain bisa dikonekin ke PC lewat kabel USB, dia juga bisa dikonekin ke smartphone juga gitu. Karena di review gue yang sebelumnya itu banyak yang nanya mikrofon kondenser USB mau dicolok ke HP bisa apa enggak, dan kebetulan di Noir Voix ini di harga 500 ribuan itu bisa connect ke smartphone kita juga. Dan impresi pertama gue soal mic ini adalah yang pertama desainnya minimalis banget. Terus selain itu dia juga punya RGB, tapi RGB-nya tidak mencolok sama sekali guys. Jadi tidak seperti Leviosa yang dulu sempat gue bahas, cuman itu juga udah diupdate setahu gue. Dan kalau kalian penasaran sama kualitasnya gimana nih, gue udah rekam dari awal video ini pakai si Noir Voix ini. Jadi ya silahkan dengerin, kualitasnya kurang lebih kayak gini. Nanti akan gue bikin juga perbandingannya, nanti kurang lebih di tengah atau di akhir. Kalian tungguin aja dan kalian stay tune terus aja. Dan langsung aja gue bahas kira-kira mikrofon ini se-worth it apa sih. Oke, jadi untuk harganya gue udah sebutin tadi di 500 ribuan. Dia ada dua versi warna, ada warna hitam sama warna putih gitu ya. Dan secara desain bisa dibilang ini minimalis banget khasnya Noir, karena Noir itu memang kalau bikin barang itu memang cukup minimalis ya bisa dibilang. Ada RGB-nya, RGB-nya juga cukup subtle, nggak colok mata, dan enaknya si RGB-nya ini tuh bisa kita atur lewat tombol yang ada di paling atas ini. Jadi kita tinggal pencet buat ganti warna kayak gini ya. Dan kalau misalnya kalian nggak suka sama RGB, kalian bisa matiin juga, karena ya ini kayak gini kan bisa pencet sampai beberapa kali itu bisa langsung matiin si RGB-nya. Dan selain itu di bagian paling bawahnya itu ada logo Noir yang cukup subtle, jadi nggak ganggu keseluruhan desain dari si Noir Voix ini. Dan di sini kita juga dapat stand meja ya kayak gini. Ini kebetulan udah gue copot, gue taruh di boom arm. Dan si stand mejanya ini tuh cukup fleksibel ya, bisa diputer-puter sesuai sama angle yang kalian mau. Cuman kalau misalnya kalian nggak suka pakai si stand meja ini karena bisa ganggu space meja kalian, kan bisa pakai boom arm kayak gini. Nah ini tuh boom armnya kebetulan juga dari Noir. Ini namanya adalah Noir Tweak yang harganya itu sekitar 299 ribu atau 300 ribuan. Cuman pas video ini naik, setahu gue si boom arm ini tuh lagi sold out gitu. Jadi kalian stay tune aja di e-commerce Noir atau di sosmednya Noir, nanti mereka pasti bakal ngasih tahu kalau si Noir Tweak ini udah restock. Jadi kalian stay tune aja di situ. Dan si Noir Tweak ini tuh bisa dibilang secara desain cukup bagus karena dia itu memakai sistem klem kayak klem yang biasa kita temuin di boom arm yang lain. Cuma bedanya si Noir Tweak ini tuh dia desain klemnya itu rounded dan jadinya beda sama boom arm yang biasanya sering gue beli third party yang dia tuh model klemnya itu kayak segitiga gitu. Bukan segitiga sih, kayak segi empat tapi ujung-ujungnya tuh rounded gitu. Dan itu sepengalaman gue, kalau misalnya dipakai cukup lama, kita sering geser-geser si mikrofonnya, itu tuh lama-lama dia bakalan kayak apa ya, lemnya tuh bakalan ngecopot sendiri gitu. Dan ini udah sering banget pengalaman sama gue. Dan karena dia desainnya rounded begini, jadi kalau diputer-puter sih sepengalaman gue setidaknya sampai hari ini dia nggak copot sama sekali lemnya. Dan memang bisa dibilang masih terlalu awal buat gue ngomong ini ya, tapi setidaknya di awal-awal penggunaan gue dia tuh nggak kelihatan goyang-goyang gitu pas lagi digeser-geser. Jadi ya gue cukup apresiasi mereka bikin klem yang desainnya tuh bulat kayak gini ya. Dan saya tuh secara build quality untuk si Noir Tweak ini juga cukup bagus ya untuk boom arm seharga 300 ribu. Selain itu dia juga fleksibel karena dia punya 1, 2, 3, 4, punya 4 angle, bisa kalian otak-otik bentuknya sesuai sama yang kalian butuhin, angle-nya yang kalian mau. Dan ya kalian tungguin aja kalau misalnya mereka restock, nanti linknya ada di bawah akan gue kasih tahu ke kalian. Terus si Noir Tweak ini juga diincludein sama yang namanya converter. Jadi selain si Noir Voix ini, kalian juga bisa pakai mikrofon yang lain gitu. Karena kalau misalkan mikrofon itu kan ada yang lubang bautnya itu kecil, ada yang lubang bautnya gede. Nah itu kan bisa pakai si converternya biar masuk ke si Noir Tweak ini. Jadi kalian juga bisa pakai shock mount juga kalau kalian mau, karena dia juga support karena ada si converternya tadi. Terus di Noir Tweak ini juga dapat yang namanya velcro buat cable management, jadi ya kelihatannya nggak berantakan, cukup rapi lah nih, kalian bisa lihat sendiri. Lalu untuk build quality dari si Noir Voix sendiri, menurut gue secara build quality dia ini materialnya tuh full dari plastik ya untuk bagian bawahnya sini, sementara di bagian
bagian atasnya tuh dia pakai bahan metal. Cuman gue pribadi nggak masalah mau dia plastik mau dia metal, selama build quality-nya oke-oke aja sih, nggak ada masalah ya buat gue. Jadi ya gue nggak ada komplain juga overall soal build quality-nya. Udah cukup sepantasnya buat mikrofon kondenser USB 500.000 yang fiturnya banyak. Lalu buat kontrol sendiri di paling atas ini kita bisa ganti RGB-nya tadi seperti yang udah gue bilang. Lalu di bagian bawahnya ini kita bisa ganti mode polar pattern-nya atau pickup pattern dari si mikrofon ini. Jadi itu dia punya dua pickup pattern. Yang pertama cardioid. Jadi kalau cardioid itu bisa ngerekam dari arah depan doang. Sementara kalau omnidirectional dia itu bisa nge-pick up semua suara yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin podcast ala-ala atau kalian pengen conference call gitu bareng sama orang-orang di ruangan kalian, nah itu bisa pakai mode pickup pattern yang omnidirectional tadi. Ini bakal gue contohin. Nah ini di mode cardioid biasa nih, kalau misalnya gue muter-muter suaranya bakalan sedikit berkurang ya dibandingkan sama di depan. Nah ini bakalan gue pindah directional. Nah ini udah omnidirectional nih, kalau gue puter-puter volume dari suara gue nih nggak berkurang nih harusnya. Nah ya kurang lebih kayak gitu nih, gue balikin dulu. Lalu di bagian paling bawahnya ini ada knob buat volume up sama volume down buat headphone monitoring. Dan di sini kan juga bisa pakai headphone monitoring di bagian belakangnya, di atasnya si USB-C-nya ini. Gitu. Dan sebenarnya gue pribadi tuh lebih suka kalau misalkan di sini dikasih volume knob buat si volume up and down buat si mikrofonnya daripada headphone monitoring kayak gini. Karena sepengalaman gue pakai mic condenser cukup lama ya, gue tuh jarang banget pakai si monitoringnya ini. Karena kalau misalkan gue pakai headphone atau headset pun gue coloknya ke amplifier gue atau ke PC gue gitu. Jarang banget gue colok ke mikrofon. Jadi ya gue harapnya ini sebenarnya volume gain ya daripada si headphone monitoring. Cuman kalau misalkan kalian lebih pakai headphone monitoring mungkin ini bakal berguna buat kalian. Jadi buat ngontrol volume dari si mikrofon ini ya cara satu-satunya itu adalah kalian lewat PC atau lewat HP kalian buat ngontrol si volume atau gain dari si mikrofonnya ini. Selain itu di bagian kepalanya ini tuh ada touch control buat si mute mic buttonnya. Jadi ini tinggal di touch doang bagian atas, dia bakal ke mute mic-nya. Nah ini baru nyala lagi, tadi kalian harusnya nggak bisa dengar suara gue. Nah selain buat mute mic button tadi, dia itu juga bisa berfungsi sebagai noise reduction kalau kita tekan lama sampai 3 detik. Nah jadi tuh dia lampunya bakalan jadi warna hijau ya di bagian atas ini. Dan noise reduction ini tuh dia fungsinya tuh biar mengurangi background noise yang ada di sekitar kita. Nih kalau misalkan kalian lagi dengerin nih, gue akan coba bikin background noise ya. Ini akan gue coba nyalain apapun bentar. Nah ini kan bisa denger ya, ini tuh lagi ada gue nyalain background noise gitu kayak di cafe-cafe gitu. Dan kalau misalkan gue aktifin si noise reductionnya, kita lihat bakal kayak gimana. Nah ini udah gue aktifin si noise reductionnya ya. Ini harusnya udah cukup bisa mengurangi suara noise background dari si suara speaker gue ini ya. Dan menurut gue pribadi, ini gue matiin dulu bentar. Dan menurut gue pribadi suara dari background noise-nya ini yang sudah pakai noise reduction tadi, menurut gue dia ini noise reduction-nya cukup agresif ya. Jadi kalau misalkan lagi ada suara yang cukup tinggi frekuensinya, suara gue itu nanti bakal kedengeran kayak naik turun gitu si volumenya. Jadi ya itu kurang lebih kayak gitu sih. Dan sebenarnya gue pribadi pun juga tidak punya ekspektasi terlalu tinggi soal fitur noise reduction atau noise cancelling yang ada di mikrofon, apalagi di harga 500 ribuan, karena yang jutaan aja noise reduction-nya atau noise cancellingnya kurang oke. Mendingan pakai AI aja kayak punya si Nvidia, itu lebih oke menurut gue. Nah yang rada beda dari si Noir Voix ini, tadi gue udah sempat bilang, dia itu selain bisa dikonek ke PC lewat kabel USB-A, itu juga bisa dikonekin ke USB-C, ke smartphone lewat kabel USB-C-nya. Karena si kabel bawaannya itu ada kayak semacam splitter antara USB-A sama USB-C. Jadi kita bisa connect ke HP juga selain ke PC. Nah ini akan gue coba langsung praktekkan saja ke kalian. Nah ini gue udah colokin si Noir Voix ke HP gue. Nih harusnya di kamera utama udah kelihatan ya. Jadi ini gue rekamnya pakai Noir Voix. Ini harusnya suaranya kayak gini. Dan sependengaran gue sih suara dari mikrofonnya itu nggak berubah ya kayak yang tadi ada di PC. Karena dia juga udah ada di DSP-nya, alias karena dia pakai kabel USB. Jadi udah nggak ada isu lagi lah soal suara yang nggak konsisten, beda-beda koneksi segala macam. Jadi secara overall ya kalian bisa konekin si Noir Voix ini lewat ke smartphone kita lewat USB-C. Kebetulan gue pakai Google Pixel dan harus punya fitur kalau nggak salah USB debuggingnya baru bisa pakai. Dan setahu gue nggak semua HP support, jadi kalian pastiin bahwa HP kalian itu support buat dicolokin ke mikrofon juga. Oke?
Nah, buat sound quality-nya sendiri kayak gimana ya? Sebenarnya kalian udah bisa nilai sendiri sih, kurang lebih sound quality-nya itu seperti apa ya. Dan menurut gue pribadi sih, si Noir Voix ini punya sound quality yang udah cukup jernih menurut gue. Dia juga cukup nge-pick up suara low frequency dari suara gue, jadi suara gue tuh nggak terlalu kering gitu. Karena di beberapa mikrofon yang sebelumnya udah pernah gue review yang harga 500 ribuan itu kebanyakan pick up dari low frequency dari suara gue tuh kurang kedengeran gitu atau kurang ngebass suara gue. Tapi di sini udah cukup ngebass juga suaranya dan juga cukup bersih. Noise floor-nya juga cukup minim menurut gue. Sependengaran gue tadi pakai headphone pun gue cobain, dia noise floor-nya cukup minim ya. Jadi gue nggak ada isu sama sekali soal si mikrofon ini. Dan kebetulan untuk powernya sendiri di sini gue setnya itu dengan kondisi jarak segini tuh gue setnya tuh di 85% untuk volume gainnya di Windows. Jadi secara power menurut gue udah cukup oke. Kemarin gue sempat diskortan juga, gue naikin dia ke 95%. Gue lagi di kondisi yang cukup jauh gitu, kayak lagi rebahan gini, itu masih cukup kedengeran. Ini kebetulan gak gue naikin. Jadi secara overall, secara sound quality untuk mic 500 ribu yang fiturnya cukup banyak kayak gini, secara mic quality nggak ada yang dikurangin sih menurut gue. Cek satu. Nah ini gue record pakai Tron Max M-Drill M2P. Cuman ini adalah perbandingan yang menurut gue tidak fair karena ini tuh harganya 2 kali lipatnya dari si Noir Voix. Cuman yang ini cuman sebagai apa ya, gambaran aja atau perbandingan kira-kira bedanya tuh kayak gimana sih. Karena jujur aja gue lagi nggak megang mikrofon 500 ribuan yang lain, jadi gue nggak bisa bikin perbandingan yang head to head kira kurang lebih kayak gimana. Kalau misalnya kalian pengen dengerin perbandingannya, kan bisa cek di review-review gue yang sebelumnya, karena gue ada review cukup banyak mic yang harganya sekitar 400-500 ribuan juga. Linknya nanti kan gue taruh di sini, kalian bisa lihat aja di situ. Dan ya gue rasa itu sih soal si Noir Voix ini. Secara value menurut gue mikrofon ini udah punya banyak fitur kayak tadi noise reduction, lampu-lampuan ini, terus juga punya 2 pickup pattern. Jadi kalian mau bikin podcast ala-ala, mau conference call, mau apapun juga gampang bisa gonta-ganti polar pattern tadi. Dan yang uniknya tadi seperti yang gue bilang tadi, bahwa dia tuh bisa dikonekin ke smartphone juga dan kualitasnya juga sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi gue cukup apresiasi dari segi value yang ditawarkan sama si Noir Voix ini, karena fiturnya cukup banyak tapi secara kualitas suara menurut gue juga udah cukup baik gitu, nggak disacrifice, nggak dikorbankan juga sih sependengaran gue juga pas gue cobain tadi lewat si headphone monitoring gue. Dan noise floor-nya pun juga rendah, tapi noise floor balik lagi itu bisa beda tergantung sama setup kalian, karena kalau grounding kalian kurang oke, kalau atau misalkan motherboard kalian kurang sehat atau gimana itu juga bisa berpengaruh. Tapi di setup PC gue di sini nggak ada masalah soal noise floor-nya juga gitu ya. Dan fitur noise reduction-nya bisa dibilang bukan yang terbaik, karena ya gue cukup mewajari ini mikrofon harga 500 ribu, jadi gue nggak punya ekspektasi yang ketinggian kayak gimana soal fitur noise reduction-nya. Udah cukup bisa mengurangi suara yang ada di background noise gitu. Cuman ya itu balik lagi ada sedikit kayak kurang konsisten buat volume gue. Cuman itu memang sebuah hal yang susah banget buat sebuah fitur noise reduction atau noise cancelling, karena gue temuin juga di mikrofon mahal yang ngakunya punya fitur noise cancelling, tapi itu juga tidak begitu maksimal. Masih lebih bagusan pakai AI yang ada di, kalian bisa temuin dimanapun, kayak di Nvidia juga punya kan, Nvidia Broadcast kalau nggak salah. Dan ya gue rasa itu aja sih. Dan ya untuk sekarang ini untuk mikrofon kondenser USB harga 500 ribu, gue nggak heran kenapa ini bisa cukup rame kemarin dengan harga segini. Dan ya ini cukup bisa gue rekomendasiin buat kalian kalau kalian memang butuh fitur-fitur yang tadi dengan kualitas suara yang seperti ini dan bisa dicolok ke smartphone pula. Dan gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal si Noir Voix ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua social media kami di Instagram, di TikTok, join kami juga di Discord semua di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Kita Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.